mengamuk. Tifatul Sembiring dari PKS, gerah Anies terus disalahkan. Dilansir dari seaword.com, ini berawal dari statement Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William Aslarana yang mengkritik Anies karena mengeluarkan IMB di Tanah Merah. Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB, kata William. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan. Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat, katanya lagi. Dia mencontohkan Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena ada risiko besar di pemukiman di dekat depo Pertamina. Jika terjadi bencana, maka akan sangat berbahaya. Dia kemudian membandingkan sikap Anies dengan Ahok saat memimpin DKI Jakarta. Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik. Walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri, kata dia. Kemudian PKS pun gerah dan geram karena jagoannya selalu kena serang. Tifatul Sembiring, tolong jangan bilang kalian gak kenal orang ini. Geram terhadap sikap PSI yang sering menonjokkan Anies. Apapun termasuk kebakaran depo Pelumpang yang disalahkan Anies Baswedan, bukannya bantu solusi korban, malah main belah bambu. Kemarin PSI ramai isu agama, sekarang cari-cari sawah, katanya di akun Twitter. Bahkan dia disarankan agar PSI mencapreskan Ahok saja. Silakan capreskan Ahok, tak mesti serang yang lain, katanya. Haha, PKS ngamuk ya. Ahok tidak akan nyapres, ngapain PSI calonkan Ahok? Ini murni mempertanyakan alasan Anies menerbitkan IMB padahal status lahan masih bermasalah atau bahkan ilegal. Kenapa PKS ngamuk? Kalau bicara kesalahan, memang ini jelas salah Anies. Dua kesalahan langsung. Pertama, terbitkan IMB di atas lahan milik pihak lain. Kedua, terbitkan IMB kawasan. Kalau menurutnya, saya dengar tidak ada payung hukum terkait IMB kawasan. Ini yang pertama kalinya dikeluarkan Anies. Pertama karena sebelumnya belum ada dan bisa jadi karena aturannya tidak ada. Soal main belah bambu, bukannya Anies yang justru main belah bambu. Justru Anies yang sepertinya mau adu domba antara warga dengan pemerintah. Yang punya lahan mau merelokasi warga yang menempati secara ilegal. Lalu Anies ibarat membakar emosi warga dengan cara menjadi pahlawan palsu. Warga dilindungi dan diajari yang tidak-tidak. Dengan IMB itu warga jadi besar kepala dan merasa benar. Efeknya relokasi mereka akan semakin sulit. Anies jelas aja mendapatkan keuntungan politik dari manuver licik ini. Dia dibilang warga, pemerintah dicuci warga, Anies tersenyum di belakang. Menyaksikan perseteruan antara pemerintah dan warga sambil tertawa dan makan popcorn. Anies dapat kredit, pemerintah dapat cacian, warga dijadikan temeng. Dibodoh-bodohi hanya untuk batu pijakan politik, udah gitu masih gak sadar pula. Jangan mau dibohongi orang yang berambisi untuk berkuasa. Saya jadi teringat dengan kata Mas Alif di grup, dalam politik kalau terlalu lurus sering kalah. Contohnya Ahok terlalu jujur dan apa adanya. Logis dan benar dalam menegakkan konstitusi, tapi hasilnya kalah. Seolah benar bahwa jadi orang jujur di negeri ini akan mengundang banyak musuh. Jujur akan dimusuhi, bahkan dihabisi dan dilenyapkan. Coba kalau Anies ikut cara Ahok merelokasi warga, belum tentu dia bisa menang pilkada kan? Warga pasti benci dan tidak mau memilih dia. Anies ingin menang dan harus jadi oportunis. Yang penting menang, caranya tidak penting. Harus menang, itulah tujuan utama. Banyak pejabat atau politisi yang tidak berani jujur, hanya berani cari aman demi mengamankan kepentingan politiknya. Integritas itu langka. Itulah kalau nafsu berkuasa sudah tidak terbendung. Warga bahkan dijajali dengan janji manis yang manisnya bikin diabetes. Lebih gurih daripada makan sekilo micin. Warga yang dungu makin didungukan dengan narasi politik yang tidak mendidik. Penyesalan akan mereka alami di masa depan. Sedangkan mereka dukung tidak peduli lagi. Buat Pak Tifatul, mau tanya nih, internet cepat buat apa sih? Saya sampai detik ini masih belum bisa jawab. Tolong kasih pencerahannya ya. Banyak yang penasaran apa jawaban Bapak dengan pertanyaan tersebut. Sejauh yang saya tahu, pertanyaan itu sangat legendaris. Bagaimana menurut Anda?